Siapa Ahmad Hussein jadi koordinator demo Pati? Dijuluki Luffy, dulu pendukung Sudewo. Dilansir dari suryamalang.com, siapa Ahmad Hussein yang viral jadi koordinator demo Pati yang kini mendapatkan julukan Luffy oleh warganet? Tak banyak yang tahu, ternyata Ahmad Hussein yang vokal menyuarakan kepentingan warga Pati itu dulunya pendukung Sudewo. Kini, Ahmad Hussein menjadi garda terdepan dalam memprotes kebijakan Bupati Sudewo. Nama Ahmad Hussein menjadi dikenal setelah ramai demo Pati. Berikut fakta-fakta singkat tentang Ahmad Hussein. 1. Ahmad Hussein adalah warga sipil biasa yang menjadi koordinator aksi masyarakat Pati Bersatu, sebuah gerakan protes terhadap kebijakan Bupati Pati Sudewo. 2. Gerakan ini muncul karena kenaikan pajak bumi dan bangunan hingga 250% yang dianggap memberatkan rakyat. 3. Ahmad Hussein dijuluki Luffy oleh netizen karena gaya kepemimpinannya yang berani dan penuh semangat. 4. Ia sempat viral karena berdebat dengan pejabat Satpol PP saat mereka hendak menyita dus air mineral hasil donasi warga. 5. Awalnya hanya beraksi bersama 10 orang di grup WhatsApp, tapi gerakannya membesar hingga mengumpulkan 100.000 massa pada demo Puncak 13 Agustus 2025 kemarin. 6. Foto lawasnya saat sawan ke Presiden Jokowi juga sempat memicu spekulasi tentang posisi politiknya. Sosok Ahmad Hussein mendadak jadi sorotan publik setelah memimpin aksi demonstrasi besar-besaran terhadap kebijakan Bupati Pati Sudewo. Ia bukan pejabat, bukan tokoh partai, melainkan warga sipil biasa yang kini dijuluki Luffy oleh netizen di media sosial, terutama Instagram. Julukan itu muncul karena gaya kepemimpinannya yang berani, lugas, dan penuh semangat, seperti karakter anime yang memimpin pemberontakan. Ahmad Hussein menjadi simbol perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap menindas rakyat. Ia adalah koordinator aksi masyarakat Pati Bersatu, gerakan yang lahir dari keresahan warga atas kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan, perkotaan, hingga 250%. Kebijakan itu sempat diberlakukan oleh Bupati Sudewo sebelum akhirnya dibatalkan. Namun, pembatalan itu tidak cukup meredam kemarahan warga. Aksi tetap digelar dan Ahmad Hussein menjadi penggeraknya. Ia memimpin demonstrasi yang berlangsung sejak awal Agustus dan memuncak pada 13 Agustus 2025. Salah satu momen paling viral adalah saat Ahmad Hussein terlibat adu argumen dengan Rioso, PLT Kepala Satpol PP Sriatun, ketika petugas hendak menyita ratusan dus air mineral hasil donasi masyarakat. Peristiwa itu terjadi saat warga menggeruduk kantor Satpol PP pada 5 Agustus. Gerakan Panti Banjir Air Mineral yang ia inisiasi menjadi simbol solidaritas warga. Ribuan karton air mineral dikumpulkan dari donasi masyarakat, bahkan ada yang menyumbang dari luar daerah dan luar negeri. Dalam wawancara dengan Tribun Jawa Tengah, Ahmad Hussein menceritakan awal mula gerakan ini. Ia pertama kali melihat postingan Facebook tentang penolakan kenaikan PBB. Saat itu, sekelompok mahasiswa dari PMI sudah menggelar demo, namun tidak mendapat respon dari pemerintah daerah. Merasa gerakan mahasiswa tidak cukup didengar, Ahmad Hussein mengajak Fajar membuat pamflet untuk aksi pada 13 Agustus. Ia sendiri tidak tahu makna tanggal itu, namun setelah pamflet tersebar, banyak warga yang bergabung. Dari hanya 10 orang di grup WhatsApp, gerakan ini berkembang menjadi ribuan peserta. Donasi mengalir, bahkan ada yang menyumbang 150.000 secara spontan. Ahmad Hussein kemudian berinisiatif membuat gebrakan dengan sound system karnaval. Ia menyebut bahwa tantangan dari Bupati Sudewo yang menyatakan
50.000 orang tidak akan gentar menjadi pemicu semangat warga. Aksi dimulai dari sejak 1 Agustus hingga pertengahan bulan. Air mineral yang terkumpul mencapai lebih dari 5.000 karton. Sumbangan datang dari berbagai daerah, bahkan dari Thailand. Dalam wawancara tersebut, Ahmad Hussein menjelaskan esensi penolakan terhadap kebijakan kenaikan PBB. Menurutnya, kebijakan itu melanggar Perda 2024, khususnya pasal 1 dan 2 yang mengatur bahwa kenaikan NJOP maksimal hanya 100%. Namun yang terjadi di lapangan jauh melebihi angka tersebut. Ia juga menilai kebijakan tersebut tidak bijak karena diterapkan di waktu yang tidak tepat. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih, kenaikan pajak justru menambah beban. Target aksi pada 13 Agustus sangat jelas. Ahmad Hussein dan warga Pati ingin pemimpin yang tidak arogan, tidak semena-mena dan mampu menyejahterakan masyarakat. Ia menolak pembangunan yang hanya berorientasi pada fisik tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat. Dalam aksi tersebut, Ahmad Hussein mengenakan kaos bertuliskan Bagong Gugat Bolodewo Janji Gawe Geger Kayagan. Ia menjelaskan bahwa kaos itu dibuat karena sebelumnya adalah pendukung Sudewo. Namun, setelah terpilih, Sudewo justru mengeluarkan kebijakan yang mencekik masyarakat. Kini, Ahmad Hussein menjadi tokoh sipil yang paling dikenal di Pati. Gerakannya telah menginspirasi banyak warga untuk bersuara dan menuntut keadilan. Ia berharap pemerintah daerah mendengar suara rakyat dan memperbaiki kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat.